Episode 70. Benih sang CEO arogan. Kita go next lagi ya guys. Rainer bergegas memakai kemeja dan celana yang sudah istrinya itu ambilkan tadi. Setelah itu ia secepatnya keluar menyusul sang istri. Sayang, panggil Rainer. Dilihatnya sang istri tengah duduk di kursi meja rias sambil memoles wajahnya dengan make up. Rainer mengulas senyum tipis, kemudian dia melangkahkan kakinya mendekati Agatha dan berdiri di belakang wanita itu. Sayang, panggilnya lagi seraya mencondongkan tubuh jangkungnya lalu menyandarkan dagunya di pundak Agatha. Tangan kekarnya melingkar memeluk pinggang ramping istrinya. Mas aku lagi dandan loh. Ucap Agatha sambil menggoyangkan tubuhnya agar suaminya itu melepaskan pelukannya. Sayang dandan aja, Mas gak bakalan ganggu. Mas cuma mau peluk istri Mas yang cantik ini. Puji Rainer. Bukannya tersipu malu, Agatha justru mendengus sebal. Sayang. Sahut Agatha berdeham. Sayang ada keinginan pingin berkunjung ke tempat wisata atau negara mana gitu gak? Tanya Rainer sambil menatap istrinya lewat pantulan cermin. Agatha mengerutkan keningnya bingung. Ia menutup lipstik yang ia gunakan setelah itu menaruhnya di atas meja rias. Kemudian ia membalikkan badannya menatap Rainer. Maksud Mas? Ujar Agatha kebingungan. Rainer melepas pelukannya lalu menekuk sebelah kakinya berlutut di hadapan Agatha, tangan besarnya menggenggam erat tangan halus sang istri. Maksud Mas, sayang ada keinginan liburan ke salah satu tempat wisata terkenal atau negara-negara mana gitu. Ucap Rainer menjelaskan. Agatha mengetuk-ngetuk dagunya dengan jari telunjuknya. Ada sih Mas. Katakan, sahut Rainer. Aku pingin liburan ke Swiss, Maldives, Korea, ujar Agatha. Oke, bulan depan kita ke sana. Tukas Rainer, serius Mas? Cicit Agatha. Rainer menganggukkan kepalanya. Nanti biar Mas suruh Jerry urus semuanya. Bulan depan kita honeymoon keliling dunia, sayang mau. Mau Mas, mau banget tapi. Tapi apa Mas kan sibuk, ucapnya sendu. Nope, Mas masih ada waktu buat quality time sama kamu sama Arsen juga, Gak usah aja deh Mas, nanti kita bisa honeymoon kapan-kapan aja. Aku gak mau ganggu kerjaan Mas. Ujar Agatha lirih. Rainer menghela nafas pelan, ya sudah, Mas gak akan maksa. Tapi sayang mau apa sebagai ganti honeymoon kita? Rainer menawarinya. Apa ya? Agatha terdiam sesaat berpikir, Agatha gak pengen apa-apa Mas. Agatha cuma mau Mas tetap di sini jangan ninggalin Agatha juga Arsen. Ucapnya serius sembari menatap sepasang manik tajam suaminya. Sure. Mas gak akan kemana-mana sayang. Justru seharusnya Mas yang bilang seperti itu sama kamu. Jangan tinggalin Mas dan jangan pernah berpaling dari sisi Mas Rainer mengatakannya dengan lembut seraya mengecup punggung tangan istri tercintanya. Ya sudah ayo kita turun, Mas sudah lapar. Mas juga gak sabar cicipin masakan istri Mas yang cantik ini, puji Rainer sambil mencubit pelan dagu Agatha. Agatha mengulas senyum manisnya, kemudian ia beranjak dari duduknya. Ayo Mas. Rainer mengangguk lalu segera berdiri, setelah itu ia menarik tangan istrinya dan melingkarkan tangan itu di lengannya. Keduanya berjalan bersisihan keluar dari kamar. Sesampainya di ruang makan, Rainer melepas tangan Agatha dari lengannya. Lalu ia menarik kursi untuk istrinya itu duduk. Silahkan ratuku. Ucap Rainer sambil mengulurkan kedua tangannya mempersilahkan Agatha untuk duduk. Terima kasih Hubi. Ujar Agatha. Aku suka panggilan itu, tukas Rainer lirih berbisik di belakang tengkuk Agatha. Setelah itu ia bergeser dan menarik kursi di samping istrinya. Sayang masak apa?
Tanya Rainer sambil meraih gelas berisi air putih di atas meja makan. Setelah itu ia meminumnya setengah. Cumi saus tiram kesukaan Mas Rainer. Jawab Agatha, lalu ia mengambil piring dan mengisinya dengan makanan. Setelah itu ia menaruh piring itu di hadapan Rainer. Terima kasih Mommy, ucap Rainer. Sama-sama Dedi, balas Agatha sambil mengulas senyum tipis. Kemudian ia juga mengambil sarapan untuk dirinya sendiri. Keduanya mulai memakan sarapan mereka dengan tenang dan tanpa adanya pembicaraan. Sayang, panggil Rainer seraya menaruh gelas yang baru saja ia habiskan airnya setelah menyelesaikan sarapannya. Ya Mas, sahut Agatha. Nanti jam makan siang Mas pulang jemput kamu, Mas mau ajak kamu ke suatu tempat. Kata Rainer. Kemana? Tanya Agatha penasaran. Nanti sayang juga akan tahu. Tukas Rainer. Agatha hanya menggendikan bahunya acuh. Sayang, bisa tolong ambilkan tas dan jas Mas di kamar. Pinta Rainer. Agatha mengangguk, setelah itu ia bergegas melangkahkan kakinya naik ke lantai atas. Saat ia mengambil tas kerja milik Rainer, Agatha tak sengaja menjatuhkan sesuatu. Apa ini? Gumamnya sendiri, ia langsung mengambil benda itu dan melihatnya. Foto. Agatha membalikkan selembar foto itu. Ternyata itu adalah foto pernikahan Rainer dengan Mariska. Di dalam foto itu Agatha bisa melihat jika suaminya itu nampak sangat bahagia, begitu pun dengan mantan istrinya Mariska. Ternyata mantan istri Mas Rainer cantik sekali, sepertinya dia juga dari kalangan atas. Tidak seperti diriku. Lirih Agatha sembari tersenyum kecut. Jujur saja, hati Agatha sebenarnya sakit melihat foto pernikahan suaminya dengan mantan istrinya dahulu. Mereka terlihat sangat serasi, tapi kenapa harus berpisah? Di lantai bawah, Rainer terus menunggu Agatha yang tak kunjung kembali turun. Kenapa lama sekali? Rainer bergegas beranjak dari duduknya dan segera menyusul ke atas. Sayang, panggil Rainer. Ceklek. Kenapa Lem? Mas, lihat. Belum juga Rainer menyelesaikan ucapannya, Agatha sudah menyelanya sambil menunjukkan foto itu pada suaminya. Sayang, dapat ini dari mana? Tanya Rainer, kemudian ia merebut foto itu dari tangan Agatha. Tadi pas aku ambil tas kerjanya Mas, foto itu gak sengaja jatuh. Jawab Agatha. Mas marah? Tidak, kenapa harus marah? Mas, panggil Agatha. Sahut Rainer berdehem. Mantan istri Mas cantik banget ya, sepertinya dia juga orang kaya. Tidak sepertiku yang HMMPPP. Rainer langsung membungkam bisbir Agatha dengan bisbirnya. Agatha memukul-mukul dada bidang Rainer, memohon pada lelaki itu agar melepaskannya. Kamu segalanya dan tidak ada yang bisa sepertimu. Ucap Rainer dengan tegas dan penuh penekanan. Tapi benarkan Mas? Mantan istri Mas Ray itu cantik. Agatha bisa lihat dari foto itu jika Mas bahagia sekali, begitu pun dengan dia. Ujar Agatha, ia berusaha menahan rasa sesak di dada saat mengucapkannya. Kedua tangan Rainer terangkat menangkup pipi Agatha. Dengar sayang, mau secantik apapun wanita lain di luaran sana, istri Mas tetap yang paling cantik. Mommy Agatha Prameswari, wanita tercantik sedunia, tidak ada wanita lain yang bisa menandinginya. Mommy Agatha segala-galanya bagi Dedi, Rainer dan Arsen. Kau paham sayang? Episode 71. Jer, atur ulang jadwal hari ini. Selepas makan siang aku ingin mengajak istri juga putraku kemari. Aku ingin memperkenalkan mereka, ujar Rainer seraya melepas jasnya dan menanggalkan jas itu di kursi kebesarannya. Baik tuan, sahut asisten Jerry, kemudian ia berpamitan undur diri. Rainer segera membuka laptopnya dan meraih beberapa tumpukan berkas di atas meja kerjanya. 1 minggu sudah dia mengambil cuti,
Begitu kembali masuk ke kantor ia sudah disuguhkan oleh banyaknya tumpukan berkas-berkas yang siap menanti ingin segera dikerjakan. Hah! Sejenak Rainer menghela nafas panjang, kemudian ia menggulung lengan kemejanya hingga sebatas siku. Ia juga melonggarkan sedikit dasi yang melilit di leher kokohnya. Tok tok tok. Terdengar pintu ruangannya diketuk dari luar. Masuk. Ceklek. Tuan, saya membawa surat pengunduran diri saya, ucap Sanja sekretaris Rainer, seraya menyodorkan surat pengunduran diri itu di atas meja kerja tuannya. Rainer memang sengaja memperkerjakan seorang pria, sebagai sekretarisnya karena tidak ingin menimbulkan masalah ke depannya untuk rumah tangganya dan sang istri, jika dia memperkerjakan seorang wanita sebagai sekretaris. Rainer meraih surat itu dan membukanya. Alis tebalnya terangkat sebelah saat membaca alasan pengunduran diri Sanja dari dalam surat tersebut. Apa gajimu kurang? Ujar Rainer bertanya pada Sanja. Sanja menggelengkan kepalanya, tentu tidak tuan, gaji yang tuan berikan sudah lebih dari cukup. 2 tahun kau bekerja di Morrigan Group sebagai sekretarisku dan kau sangat berkompeten. Kenapa kau memilih mengundurkan diri? Tanya Rainer penasaran. Saya ingin membuka usaha sendiri di kampung bersama istri saya tuan, saya juga ingin menemani hari-hari istri saya dalam menjalani kehamilannya. Ucap Sanja sopan. Mendengar itu, seketika Rainer terdiam ia mengingat saat-saat Agatha hamil Arsen dan kala itu dia tidak ada di samping wanita itu. Pasti istrinya itu sangat kesulitan menjalani hari-harinya. Sejenak Rainer menarik nafas dalam-dalam lalu menghembuskannya pelan. Ia kembali menatap Sanja. Surat pengunduran dirimu aku ACC, tapi sebelum kau pergi meninggalkan perusahaan ini carikan dulu pengganti. Kau tak lupa bukan jika penggantimu juga harus seorang pria? Tukas Rainer datar. Sanja menelan ludahnya pelan, padahal jika Rainer tak memberinya peraturan itu dia sudah mendapatkan penggantinya. Yaitu adik iparnya yang baru saja lulus kuliah. Ya tuan, saya mengingatnya. Sahut Sanja. Kau boleh keluar sekarang. Titah Rainer seraya mengibaskan tangannya meminta Sanja segera keluar. Baik, terima kasih tuan. Saya pamit undur diri. Ucap Sanja, ia menundukkan kepalanya dengan sopan. Setelah itu ia membalikkan badannya dan segera melangkah keluar dari ruang kerja Rainer. Tak terasa waktu sudah hampir menunjukkan jam makan siang, Rainer menyandarkan tubuh tegapnya di kursi kebesarannya. Ia lepas kacamata bening yang bertengger di hidung mancungnya, kemudian ia meregangkan otot-ototnya yang terasa pegal. Lebih baik aku jemput istriku sekarang. Gumam Rainer seraya melirik arloji mewahnya yang melingkar di pergelangan tangan kirinya. Rainer bergegas beranjak dari duduknya lalu menyambar jas miliknya kemudian menyampirkan jas itu di lengan kirinya. Ia biarkan penampilannya berantakan seperti itu, dasi yang tidak terikat rapi, lengan kemeja yang tergulung sampai ke siku dan rambut lebatnya yang sudah acak-acakan tapi justru terlihat makin menambah pesona ketampanannya. Dada bidangnya yang atletis tercetak jelas di balik kemeja burgundi yang istrinya itu pilihkan tadi pagi. Rainer melangkahkan kakinya sendirian menuju lift khusus petinggi. Jika ditanya Jerry kemana, asistennya itu sudah menunggunya di lobi seraya mengantarkan pulang klien bisnisnya. Ting! Lift tiba di lantai 1, Rainer segera berjalan keluar dari lift tersebut. Banyak pasang mata dari para karyawan-karyawan yang menatapnya dengan penuh kekaguman. Apalagi karyawan wanita. Mereka sampai menggigit kuku jarinya melihat penampilan Rainer yang begitu sangat mempesona. Astaga Pak Rai makin tua makin tampan, kalau begini juga betah kerja di sini aku. Lirih karyawan wanita memuji ketampanan Rainer. Gue juga mau kali simpanannya Pak Rai, sahut temannya menimpali. Heli, ngawur kalian berdua ini Pak Rai udah nikah. Apalagi istri Pak Rai Bu Mariska itu cantik pol, bisik teman keduanya. Iya sih,
Bu Mariska memang cantik tapi sayang mereka belum punya anak. Sambung temannya. Para karyawan Rainer tidak tahu jika dia sudah bercerai dengan Mariska. Jadi tidak salah jika mereka membicarakan tentang mantan istri Rainer, apalagi lelaki itu belum mengenalkan Agatha sebagai nyonya baru keluarga Morrigan. Rainer berjalan tegap dan tanpa menolehkan kepalanya. Sebenarnya ia mendengar bisikan-bisikan para karyawannya tadi tapi ia tak ingin mempermasalahkannya, karena setelah ini dia akan membawa Agatha juga Arsene ke kantor untuk ia perkenalkan. Tuan, sapa asisten Jerry seraya membukakan pintu mobil untuk Rainer. Kita pulang sekarang. Titah Rainer, kemudian ia segera masuk ke dalam mobil. Baik tuan. Sahut Jerry. Ia lalu menutup pintunya kemudian mengitari setengah badan mobil dan bergegas masuk di kursi kemudi. Perlahan mobil yang Jerry kendarai melaju meninggalkan pelataran gedung perusahaan Morrigan Group. Jer, panggil Rainer. Ya tuan. Sahut Jerry sembari melirik Rainer dari kaca spion. Bagaimana pendapatmu jika aku keluar dari Golden Eagle? Ucap Rainer meminta pendapat pada Jerry. Anda yakin ingin keluar dari Golden Eagle tuan? Jerry balik bertanya. Kupikir keselamatan istri juga putraku yang lebih utama, lagi pula aku masih bisa memantau klan Golden Eagle dari balik layar, ujarnya. Saya tidak berani berpendapat tuan karena itu hak Anda yang sudah bersusah payah membangun klan Golden Eagle ini. Banyak juga anak buah yang menggantungkan hidupnya pada Anda tuan. Tukas Jerry menegaskan. Rainer menarik nafas dalam-dalam lalu menghembuskannya pelan. Kemudian ia menolehkan kepalanya menatap jalan pada siang hari itu. Banyak nyawa yang sudah dikorbankan saat aku mendirikan klan mafia ini, kau saksinya Jer. Tapi prioritas utamaku sekarang keselamatan dan ketenangan hidup istri juga putraku. Jer. Panggilnya lagi, ya tuan. Sahut Jerry dan tetap fokus menyetir. Aku gantikan kepemimpinan mafia ini di bawah tanggung jawabmu. Jaga dan bangun lebih kuat lagi Golden Eagle, ucap Rainer serius. Tuan, Anda tak perlu secepat ini menggantikan posisi kepemimpinan. Klan Golden Eagle masih membutuhkan Anda sebagai pemimpinnya. Ujar Jerry seraya melirik lagi Rainer dari kaca spion. Aku sudah memikirkannya matang-matang Jer, nanti malam kumpulkan seluruh anak buah ke markas. Aku akan umumkan pergantian kepemimpinan klan mafia Golden Eagle, titah Rainer tegas. Jerry menghela nafas pelan, ia tak berani membantah dan hanya bisa menganggukkan kepalanya patuh. Baik tuan. Episode 72. Sesampainya di mansion, Rainer bergegas turun dari mobil ia langsung melangkahkan kakinya masuk ke dalam mansion. Sayang, Mas pulang, teriak Rainer. Kemudian ia setengah berlari hendak menaiki anak tangga tapi langkahnya terhenti ketika Big Anna memanggilnya. Tuan, panggil Bi Anna seraya menggendong Arsene. Rainer membalikkan badannya menatap Big Anna. Ada apa? Ujar Rainer dingin. Anu tuan. Dari tadi nyonya terus muntah-muntah setelah tuan berangkat ke kantor. Ucap Big Anna memberitahu kondisi Agatha. Rainer mengerutkan keningnya. Bukankah tadi sebelum ia berangkat kerja, istrinya itu masih baik-baik saja? Di mana istriku sekarang Big? Tanya Rainer dengan cemas, nyonya istirahat di kamar tuan. Jawab Big Anna. Tanpa menunggu lama, Rainer segera berbalik badan dan berlari menapaki anak tangga dengan langkah lebar. Ia sangat khawatir ketika mendengar istrinya itu tiba-tiba sakit. Ceklek. Sayang. Panggil Rainer seraya menutup kembali pintu kamarnya. Matanya menyisir sekitar kamarnya tapi tak menemukan istrinya itu di sana. Tapi ia bisa mendengar ada suara orang muntah dari dalam kamar mandi. Lapun bergegas melangkahkan kakinya menuju kamar mandi. Sayang. Panggilnya lagi sambil mendorong pintu kamar mandi agar terbuka. Huek. Huek hek.
Rainer segera mendekati Agatha, kemudian tangan kirinya terangkat mengikat rambut panjang istrinya, sedang tangan kanannya memijat pelan tengkuk Agatha. "Mamas," ujar Agatha lemas, ia pun segera membasuh wajah dan mulutnya. "Udah," ucap Rainer lembut. Agatha menganggukkan kepalanya. Sejenak ia memejamkan matanya sambil berpegangan pada pinggiran wastafel. Tenaganya benar-benar terkuras habis karena muntah tadi, bahkan untuk berdiri saja rasanya limbung. Rainer dengan sigap langsung mengangkat tubuh istrinya dan membawanya kembali ke kamar. Ia membaringkan tubuh Agatha dengan hati-hati ke atas ranjang. Kemudian ia mendudukkan dirinya di sebelah istrinya. "Ada yang sakit ujarnya lembut seraya mengelus punggung tangan Agatha. "Perut aku sakit mas," lirih Agatha. "Mau ke rumah sakit atau mas panggilkan dokter?" tawarnya, kemudian ia mengusap-usap lembut perut istrinya. Agatha menggelengkan kepalanya lesu. Wajah sayang pucat sekali. "Mas panggilkan dokter saja, tunggu di sini." Rainer beranjak dari duduknya tapi tangannya dicekal erat oleh Agatha. "Gak perlu mas, aku cuma mau ditemani sama mas aja," ucap Agatha lirih. Mendengar itu Rainer tersenyum simpul, ia kembali dudukkan dirinya di sisi ranjang. Tangannya terangkat mengusap kening Agatha dengan lembut. "Mas temani." "Makasih mas." "Sama-sama sayang," sahut Rainer seraya menyunggingkan senyum tampannya. Rasanya nyaman sekali usapan tangan besar suaminya itu, hingga tanpa sadar ia sampai memejamkan tapi rasa mual tiba-tiba kembali ia rasakan. Buru-buru Agatha bangun dari ranjang dan langsung berlari ke kamar mandi, tapi belum sampai di depan pintu kamar mandi ia langsung memuntahkan kembali isi perutnya. Rainer bergegas mengikuti sang istri, ia dengan sabar dan telaten memijat tengkuk Agatha. "Mas lantainya kotor," lirih Agatha seraya menunjuk lantai yang terkena tagar entahannya. "Nanti bisa dibersihkan," sahut Rainer. Jujur saja, Rainer benar-benar tak tega melihat istrinya itu pucat sekali. Tangannya bahkan berkeringat dingin. "Sayang kali ini tidak ada bantahan, mas tetap akan panggilkan dokter setelah ini," ucap Rainer dengan tegas. "Gaus, Bruk." Agatha jatuh tak sadarkan diri, beruntung Rainer dengan sigap menompang tubuh istrinya. Kemudian ia membawanya berbaring di atas ranjang. "Jerry!" teriak Rainer memanggil asistennya, setelah membaringkan Agatha ia langsung bergegas melangkahkan kakinya keluar kamar. "Jerry!" teriaknya lagi. "Ya tuan!" sahut asisten Jerry juga berteriak, ia segera berlari menghampiri tuannya. "Hubungi dokter Petra sekarang," perintahnya tegas. "Sepertinya kita tidak perlu memanggil dokter tuan," ucap Jerry. Plak. Rainer memukul kepala Jerry. "Bangsat, istriku sedang sakit dan kau bilang tidak perlu memanggil dokter. Kau ingin istriku kenapa-kenapa bentaknya dengan suara yang terdengar begitu menggelegar. "Maaf tuan, Tep." "Hai!" sapa seorang lelaki berbadan tegap tapi bertulang lunak. Lelaki itu melambaikan tangannya ke arah Rainer. "Kau!" sentak Rainer sambil menunjuk lelaki itu dengan jari telunjuknya. "Ya, dia adalah Nicky, dokter kandungan yang telah berjasa menolong serta membantu Agatha. Dirinya baru saja pulang 2 minggu yang lalu setelah menyelesaikan tugasnya menjadi relawan di pelosok-pelosok desa." Nicky melangkahkan kakinya menaiki anak tangga itu satu persatu dengan gaya kemayunya. "Ngapain kamu kesini?" ujar Rainer dengan sinis, ia langsung menoleh menatap Jerry dengan tajam. "Kau yang mengundangnya Jer?" tuduhnya. "Tidak tuan, untuk apa saya mengundangnya kemari?" Jerry membantah. "Jika bukan kau, lantas kenapa kaum rupa-rupa ini bisa ada di sini?" sentak Rainer. "Saya tidak tahu tuan," sahut Jerry. Nicky yang mendengar perdebatan itu hanya memutar bola matanya jengah, ia pun langsung menepuk kedua pundak lelaki itu bersamaan. "Jangan sentuh aku. Singkirkan tanganmu." Keduanya membentak Nicky bersamaan.
Nikki berdecak kesal. Ia lalu kembali menurunkan kedua tangannya. Kalian ini sudah tua tapi masih berdebat memperebutkan diriku. Hei tampan-tampanku, tenanglah. Aku akan membagi waktuku untuk kalian berdua. Ucap Nikki seolah menggoda keduanya. Tutup mulutmu. Bentak Rainer. Ia benar-benar jijik dan geli dengan tingkah Nikki, begitupun dengan Jerry. Ia langsung berbalik dan melenggang pergi meninggalkan Rainer yang masih setia meladeni Nikki. Hei, kau mau kemana? Teriak Rainer memanggil Jerry. Jerry berbalik badan dan menatap Rainer. Saya ingin keluar cari angin, Tuan. Kembali atau kupotong gajimu, bisa-bisanya kau meninggalkanku berduaan dengan kaum rupa-rupa ini. Sentak Rainer dengan geram. Jerry mendengus kesal. Ia kembali melangkahkan kakinya mendekati Rainer. Cepat hubungi Dokter Petra, istriku butuh penanganan cepat. Perintah Rainer. Ekhem. Nikki berdeham. Kau lupa jika aku juga seorang dokter. Lagi pula aku juga bisa memeriksa Agatha. Di mana gadis malang itu? Ujar Nikki. CK. Rainer berdecak kesal, dengan terpaksa ia memakai jasa Nikki untuk memeriksa kondisi istrinya. Masuklah. Istriku tak sadarkan diri setelah mes tanda pagar entah tanda hubung M, entah tadi. Ungkap Rainer menjelaskan. Bisa kau ambilkan alat medisku di mobil? Titah Nikki pada Rainer. Sontak lelaki itu membulatkan matanya mendengar titah Nikki. Dia ini suaminya Agatha dan juga seorang ketua mafia yang paling ditakuti. Kenapa kaum rupa-rupa di hadapannya ini justru memerintahnya seenak jidatnya? Kau masih punya kaki dan tangan lengkap, kenapa tidak kau ambil sendiri? Ucap Rainer sinis. Kau juga tak sayang istrimu jika terlalu lama menunggu diperiksa. Sahut Nikki tak kalah sinis. Sialan. Umpat Rainer dalam hati. Ingin sekali ia merobek bibir kaum rupa-rupa itu yang dipoles dengan lipstik glossy berwarna pink soft.